Billah amma ba'd. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Bukhari Romo Kiai Haji Hudullah Abdul Karim Zawawi beserta keluarga yang kami nantikan ridho dan barokah. Yang kami hormati segenap tamu undangan, Dewan Asatidz, Dewan Guru, dosen Unmul Al-Bukhari yang kami hormati. Yang kami hormati segenap pengurus ISIS dan anggota FPS yang akan dilantik pada pagi hari ini, Ahad 19 Maret 2023. Yang kami cintai, santriwan dan santriwati MTS maupun M.Abdus Al-Bukhari. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul di aula utama pesantren Al-Bukhari ini untuk melaksanakan sidang paripurna 1 tentang pelantikan anggota Forum Permusyawaratan Santri dan pengurus Ikatan Santri Intra Madrasah masa bakti 2023-2024. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci dan sholawat. Acara yang ketiga, pelantikan anggota FPS dan pengurus ISIM masa bakti 2023-2024 dilanjut dengan advis dari pengasuh pesantren Al-Bukhari. Acara yang keempat, pembacaan surat keputusan pengasuh pesantren Al-Bukhari tentang pelantikan anggota FPS dan pengurus ISIM masa bakti 2023-2024. Acara yang kelima, penyerahan surat keputusan. Acara yang keenam, sambutan. Acara yang ketujuh, doa dan penutup. Dilanjut acara terakhir, foto bersama. Sebelumnya kami beritahukan kepada seluruh tamu undangan, Dewan Asatidz, Dewan Guru, dan dosen Unmul Al-Bukhari bahwa setelah acara ini selesai akan diadakan foto bersama. Jadi dimohon untuk tidak membubarkan diri terlebih dahulu. Hadirin yang kami hormati, sebagai acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim bersama. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita bersama. Biridhoillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Sebagai acara yang kedua, pembacaan ayat suci dan sholawat yang akan dilantunkan oleh Ananda Ella Putri Syahban. Kepada Ananda Ella Putri Syahban, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Sarang-sarang mau sholat. Sallu ala khairil anam al-Mustafa sallu alaihi wa sallimu yashalana ya masihan ya nafsu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pembacaan ayat suci dan sholawat. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai acara yang ketiga, pelantikan anggota Forum Musyawarah Santri dan pengurus Ikatan Santri Intra Madrasah masa bakti 2023-2024 dilanjut dengan advis pengasuh pesantren Al-Bukhari. Kepada seluruh anggota FS dan pengurus di sini, himbauan untuk mempersiapkan diri. Anggota Forum Musyawarah Santri masa bakti 2023-2024, Witin Nasar, pimpinan FWS, Miladi Purnabraja, pimpinan FWS, Yusrina Khulisof Badrut Tamami, pimpinan FWS, Lailatul Fauzia, pimpinan FWS, Farhan Fatan Zamzami, Komisi A, Tiara Salsabila, Komisi A, Lia Muratu Aini, Komisi A, Bilqis Az-Zahra, Komisi A, Hana Putra Alam Rafi, Komisi A, Husni Nurzaki, Komisi A, Ilham Imamul Yaqin, Komisi A, Wardah Khairiyah, Komisi A, Mikael Al-Asriya, Komisi A, Akrimah Nada Kamila, Komisi A,
Ahmad Syifaul Jinan, Komisi A. Ahmad Rafiq, Komisi A. Iqbal Marzuki, Komisi A. Halwa Maulida, Komisi B. Evel Levansha, Komisi B. Diana Nur Aini, Komisi B. Gawi Melati, Komisi B. Anik Najiumo, Komisi B. Muhammad Azkar, Komisi B. Revan Satria Ridwan, Komisi B. Muzayyana, Komisi B. Octavia Farhatus Solihah, Komisi B. Zulfa Azatil Isma, Komisi B. Muhammad Syafiq, Komisi B. Nazril Ilham Maulana, Komisi B. Muhammad Imanul Haq, Komisi B. Pengurus Ikatan Santri Mitra Madrasah masa bakti 2023-2024 Muhammad Aziz Daud Ilham, Mandataris FKS ISIN. Kita Imanul Aliyah, Sekretaris Jenderal 1. Fatih Ayin Naim, Sekretaris Jenderal 1. Muhammad Ali Said Muhyiddin, Sekretaris Jenderal 3. Hadirin yang kami hormati, sebelum itu kami bacakan terlebih dahulu surat keputusan pengasuh pesantren Al-Bukhari tentang pengangkatan anggota Forum Permusyawaratan Santri Ikatan Santri Mitra Madrasah masa bakti 2023-2024. Menimbang 1. Bahwa organisasi santri yang resmi di Madrasah Al-Bukhari adalah ISIN. 2. Bahwa dalam rangka upaya mengaktifkan kinerja organisasi ISIN perlu dibentuk susunan legislatif ISIN. 3. Bahwa dalam rangka menunjang tugas dan fungsi FPS perlu diangkat daftar keanggotaan FPS. Mengingat 1. Anggaran dasar pesantren Al-Bukhari pasal 5 tentang pengasuh memegang kewenangan tertinggi dan anggaran rumah tangga pesantren Al-Bukhari bab 2 pasal 2 tentang kewenangan pengasuh yang meliputi segala ketetapan dan kebijakan. 2. Hasil pemilihan anggota FPS dari perwakilan masing-masing kelas di MTS, M maupun MA plus Al-Bukhari pada tanggal 20 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan 29 Rajab 1444 Hijriah. Memutuskan menetapkan 1. Mengangkat dan mengesahkan nama-nama dalam lampiran ini sebagai anggota FPS ISIN masa bakti 2023-2024. 2. Mengesahkan dan menugaskan nama-nama dalam lampiran ini sebagai anggota FPS ISIN dan menjalankan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Lampiran surat ini tidak dapat terpisahkan dari surat keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Segon tanggal 19 Maret 2023 Masehi 27 Sya'ban 1444 Hijriah. Selanjutnya, surat keputusan pengasuh pesantren Al-Bukhari tentang pengangkatan mandataris FPS ISIN masa bakti 2023-2024 menimbang bahwa organisasi santri yang resmi Pemilihan Umum Santri Madrasah pada saat tanggal 29 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan 7 Rajab 1444 Hijriah. 3. Lampiran laporan hasil kegiatan diskusi terbuka dan pemirsa FPS ISIN pada tanggal 17 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan 26 Rajab 1444 Hijriah tentang struktur kepengurusan ISIN. Memutuskan menetapkan 1. Mengangkat dan mengesahkan Muhammad Aziz Daud Ilham sebagai Mandataris Forum Permusyawaratan Santri Ikatan Santri Mitra Madrasah. 2. Menugaskan kepada nama tersebut di atas untuk segera melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Mandataris FPS ISIN masa bakti 2023-2025. 3. Mengesahkan dan menugaskan nama-nama dalam lampiran ini sebagai pengurus ISIN dan menjalankan kerja sesuai dengan jabatannya. 4. Lampiran surat ini tidak dapat terpisahkan dari surat keputusan ini. 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Sengon tanggal 19 Maret 2023 Masehi 27 Sya'ban 1445. Hadirin yang kami hormati, sebagai acara yang ketiga yaitu pelantikan anggota Forum Permusyawaratan Santri dan pengurus Ikatan Santri Mitra Madrasah masa bakti 2023-2024 yang akan langsung dilantik oleh beliau Romo Kiai Haji Abdul Mukhtar, kami persilahkan.
Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in, amma ba'd. Yang saya banggakan, yang saya hormati para pembantu pengasuh Pondok Pesantren Al-Bukhari, baik bidang pendidikan, bidang administrasi, bidang humas, bidang sarpras, yang alhamdulillah semuanya hadir pada pagi hari ini. Yang saya banggakan, saya hormati para kepala lembaga, baik lembaga operasional di Madrasah Aliyah Plus Al-Bukhari, Madrasah Sanawiyah Plus Al-Bukhari, Madrasah Diniyah baik Ula, Wusto maupun Ulia Al-Bukhari, serta para pengurus di kemahasiswaan yang selama ini telah bekerja sama dengan Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, yang mudah-mudahan bisa membawa amanah dengan bagus supaya mahasiswa-mahasiswi yang belajar di sini menjadi generasi penerus yang bagus. Para dewan asatidz semuanya yang saya banggakan, para dewan guru dari segala tingkatan yang saya banggakan, seluruh pengurus pondok pesantren, karyawannya, semuanya saja yang semoga selalu mendapatkan rahmat, mendapatkan barokah, mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, serta anak-anakku santri pondok pesantren Al-Bukhari, baik putra maupun putri. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti pelantikan pengurus Ikatan Santri Intra Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah Plus Al-Bukhari, serta pelantikan FPS Isim Al-Bukhari. Semoga hari ini kita menyaksikan satu ritual pelantikan yang akan membawa ke depan perjalanan organisasi di Madrasah dan Pesantren Al-Bukhari ke depan menjadi lebih bagus lagi. Amin, amin. Bahwa organisasi itu adalah satu kumpulan
kumpulan banyak orang yang bermaksud, yang mempunyai satu tujuan tertentu, yang untuk meraih tujuan tersebut harus ada kepengurusan, yang di dalam kepengurusannya harus ada SDM yang mumpuni. Maka sumber daya manusia itu menjadi syarat mutlak untuk kemajuan satu organisasi, disertai dengan kekompakan, disertai dengan loyalitas, disertai dengan kerja keras yang kesemuanya bukan untuk kemaslahatan sendiri, tapi untuk kemaslahatan bersama. Maka dari itu Pondok Pesantren Al-Bukhari dengan mendirikan berbagai macam lembaga organisasi juga perlu adanya kepengurusan yang kokoh, kepengurusan yang kompak, kepengurusan yang loyal, supaya agenda-agenda, tujuan-tujuan dari organisasi itu bisa tercapai dengan bagus. Jika toh ada yang kurang atau mungkin secara SDM kurang bagus, kurang mumpuni, masih bisa diusahakan supaya ke depan lebih bagus lagi. Jadi jangan mudah menjustis, menghukumi sebelum kita memberikan pengarahan. Untuk menyingkat waktu, hari ini saya akan melantik seluruh pengurus ISIM dan anggota MPS yang nama-namanya sudah disebutkan tadi berdasarkan SK. Sebelum saya lantik, sebelum saya kukuhkan, saya akan memberikan pertanyaan kepada ananda-ananda yang hari ini terpilih di dalam SK sebagai pengurus dan anggota baik ISIM maupun MPS. Yang pertama, bersediakah kalian mengemban amanat sebagai anggota Forum Permusyawaratan Santri ISIM Masa Bakti 2023-2024? Sekali lagi, kalian yang sudah namanya tercantum dalam SK, bersediakah kalian mengemban amanat sebagai anggota MPS ISIM Al-Bukhari Masa Bakti 2023-2024? Dua, bersediakah kalian mengemban amanat sebagai pengurus Ikatan Santri Indra Madrasah Al-Bukhari Masa Bakti 2023-2024? Bersediakah kalian mengerahkan segala kemampuan demi memajukan dan menjaga nama baik pesantren Al-Bukhari? Yang keempat, bersediakah saudara, bersediakah kalian dalam menjalankan tugas keorganisasian untuk tetap berusaha mengatur waktu dan menjaga prestasi belajar di pesantren Al-Bukhari? Terima kasih karena kalian telah sanggup bersedia sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Berarti kelak tidak ada alasan bagi kalian untuk merasa terganggu prestasinya, terganggu belajarnya gara-gara menjadi pengurus ISIM dan anggota MPS. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil
wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kami pengurus ISIM MTS dan MA Plus Al-Bukhari masa bakti 2023-2024 berikrar satu mentaati tata tertib madrasah dan menjadi teladan dalam menegakkannya. Dua, menjunjung nama baik madrasah dan pesantren dengan sikap dan prestasi yang bagus. Tiga, melaksanakan program kerja ISIM dengan penuh tanggung jawab. Empat, menjadi teladan baik bagi santri putra maupun bagi santri putri yang belajar di MTS dan MA Plus Al-Bukhari dalam sikap, perbuatan, dan tindakan. Lima, rela meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kepentingan kemajuan ISIM MTS MA Plus Al-Bukhari. Setelah ikrar kalian baca, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan doa seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Bukhari Sengon Tanjung Brebes, kami selaku pengasuh Pondok Pesantren pada hari ini Ahad 27 Sya'ban 1444 Hijriah bertepatan dengan 19 Maret tahun 2023 Masehi secara resmi melantik dan mengukuhkan santri-santri terpilih ini sebagai anggota Forum Permusyawaratan Santri MPS ISIM Al-Bukhari masa bakti 2023-2024. Kami percaya bahwa kalian akan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kekuatan, melimpahkan rahmat dan taufik serta hidayahnya kepada kalian dalam mengemban tugas belajar dan berorganisasi di lingkungan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Bukhari Sengon 19 Maret 2023 Masehi 27 Sya'ban 1444 Hijriah dikukuhkan oleh pengasuh pesantren Al-Bukhari. Semoga perjalanannya nanti bisa berjalan dengan bagus, bermanfaat untuk kemaslahatan Pondok Pesantren Al-Bukhari. Selanjutnya, bahwa perlu kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyodorkan amanah. Allah telah menyodorkan amanah kepada bumi, kepada langit, kepada gunung, kepada lautan, dan kepada semuanya selain manusia, dan semuanya menolak untuk menerima amanah. Wa hamalahal insan, yang mau menerima amanat hanya
manusia. Kenapa? Sebab di satu sisi manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia, tapi di sisi lain manusia dikatakan oleh Allah makhluk yang paling bodoh. Wa kanal insanu jahula. Artinya bahwa kita akan semakin mulia kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala dengan menerima amanat, dengan catatan bertanggung jawab atas amanat tersebut. Kalimat bertanggung jawab ini maknanya sangat luas. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, bertanggung jawab kepada keluarga dan lingkungan, bertanggung jawab yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat susah. Hadirin semuanya saja, baik dewan asatidz, dewan guru, dewan dosen, saya bulan November kemarin diminta menjadi Rois Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Brebes, dan saya tidak meminta, saya pun tidak berkampanye, saya pun tidak melakukan konsolidasi. Akan tetapi karena permintaan dari para masyayikh yang disepakati oleh seluruh peserta konferensi, dari 382 peserta konferensi, semuanya memilih saya. Ini amanat besar, tanggung jawab yang tidak mudah, dan saya berusaha profesional dalam memegang amanat ini. Bagaimana caranya? Wakil-wakil saya bukan sekedar dari kalangan ulama, Pak. Wakil-wakil saya dari akademisi. Wakil-wakil saya ada yang S3, ada yang S2, ada yang jadi dosen, dan semuanya bersatu di bawah komando saya. Kemudian pada awal Februari, akhir Januari, saya diundang oleh PBNU. PBNU berencana untuk mengukuhkan semacam pembina perguruan tinggi, pembina perguruan tinggi yang di bawah Nahdlatul Ulama se-Indonesia, dan saya diangkat menjadi salah satu dari anggota lembaga pembina perguruan tinggi Nahdlatul Ulama tersebut. Maka saya tidak pernah cerita seperti ini, nggak pernah saya cerita seperti ini. Kenapa saya sekarang cerita? Supaya anak-anak yang terpilih, yang telah menjadi dikasih amanat untuk menjadi pengurus harian, tidak kemudian merasa hebat, tidak kemudian merasa paling bagus, tidak merasa kemudian paling istimewa, dia merasa paling bisa sendiri. Tak ada, Pak, di dunia ini kemampuan yang datang dari diri sendiri, tak ada. Kemampuan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya saja yang menerima amanat bukan berarti orang yang terbaik. Yang menerima amanat bukan berarti orang yang terbagus. Yang menerima amanat bukan berarti orang yang paling istimewa. Monggo berpikir logis.
bupati, gubernur, bahkan presiden sekalian. Apakah itu yang terbaik dari seluruh warganya? Berapa banyak warga Brebes yang lebih bagus dari bupatinya, pemimpinnya bupati? Berapa banyak warga Jawa Tengah yang lebih hebat daripada gubernurnya, gubernurnya Pak Ganjar? Dan berapa banyak warga negara Indonesia yang lebih hebat daripada Jokowi, tapi tidak jadi presiden? Jadi Anda, kalian yang kebetulan menjadi pengurus, jangan merasa lebih bagus, tapi jadikan itu motivasi untuk memberikan contoh kebaikan kepada yang lain. Kemudian tadi saya katakan organisasi itu satu kumpulan dari berbagai macam latar belakang pendidikan. Kalau diumumkan dari latar belakang sosial ekonomi, dari latar belakang suku, bahkan dari latar belakang cara berpikir. Mereka cara berpikirnya berbeda, lingkungannya berbeda, adatnya berbeda. Tapi bagaimana kita bisa menyatukan itu semua dalam satu ikatan yang tidak begitu mengikat? Apa yang dimaksud ikatan yang tidak begitu mengikat? Kita harus bisa memahami, kita harus bisa memaklumi jika ada beberapa yang melakukan kesalahan kecil. Jangan langsung kemudian kita menjudge dengan keputusan yang jelek, akan tetapi kita rengkuh, kita kasih motivasi supaya yang salah menjadi benar, yang bengkok menjadi lurus kembali. Ini semua modalnya apa? Ini semua modalnya adalah husnuzan. Kalau yang tidak pernah di pesantren mungkin tidak paham apa itu husnuzan. Saya kasih tahu, positive thinking. Masih belum tahu juga karena tidak pernah di pesantren. Saya kasih tahu bagaimana kita mengemukakan cara berpikir, mendahulukan menilai kebaikan, bukan menilai kejelekan. Akan tetapi usaha terbesar dari kita adalah mudah untuk berburuk sangka. Kemudian dengan sangkanya hasil buruk sangka tersebut disebarkan di tengah-tengah masyarakat. Dengan merasa tidak ada beban, buruk sangka tersebut diomong-omongkan ke orang lain. Inilah orang-orang pemakan bangkai yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Berani-beraninya mengungkap satu berita yang berita tersebut tidak benar, belum tentu kebenarannya, tidak cross check, hanya mendahulukan buruk sangka, hasil buruk sangka yang disebarkan keluar. Ini orang yang makan bangkai saudaranya sendiri, tidak akan menerima kebaikan sedikit pun. Manusia beramal banyak, silakan, itu memang perintah dari Allah. Perintah dari Allah kita beramal banyak, bekerja semaksimal mungkin. Pekerjaan itu telah dibayar oleh Allah yang disebut dengan thawabun azim. Akan tetapi jangan sampai kita berhutang yang melebihi dari amal kita. Apa hutang tersebut? Saya sholatnya rajin, puasanya bagus, baca Qur'annya selesai hebat ibadahnya. Malamnya qiyamul lail, coba dong. Ketika ditimbang amalnya itu satu gunung cermek. Tapi saya rajin menyebar hoax, saya rajin membicarakan kejelekan orang lain, saya hobi memfitnah orang lain. Kelak itu untuk membayar hutang. Apa yang terjadi? Amal yang segede sebanyak gunung cermek, sebagian untuk bayar hutang berita-berita hoax, sebagian untuk bayar hutang fitnah-fitnah, sebagian untuk bayar hutang merendahkan dan meremehkan orang lain, sebagian untuk bayar hutang mencaci kelompok lain. Habis bahkan nih, bagaimana mungkin bisa mulus masuk surga? Bahkan untuk menolong keluarga sendiri saja nggak bisa. Di sini, di daerah kita,
Petani menanam bawang. Petani menanam bawang. Dengan bangganya sang petani cerita ke sana kemari, bawang saya bagus, luasnya lumayan, ada 1 hektar. Kelak uang saya banyak sekali. Di tengah jalan dia hutang sana, hutang sini, beli mobil kredit, beli tanah kapling dan lain sebagainya. Hutangnya 500 juta, mengandalkan amal berupa nanam bawang 1 hektar. Pas panen dapat 400 juta. Tetangga saudara mau minta tolong, mau hutang, apa yang dibilang? Uang saya habis untuk bayar hutang, bahkan saya masih punya hutang. Ini kita jangan sembrono, jangan merasa bangga dengan amal kita, jangan merasa diri kita berjasa, jangan merasa angkuh dan sok. Kalau habis, bahkan mungkin hutangnya nggak bisa dibayar. Enggak, kalian yang telah dipercaya memegang amanat sebagai anggota DPS dan pengurus ISIM, camkan dengan baik. Jadikan diri kalian teladan untuk yang lain dengan tidak merasa lebih bagus dari yang lain. Berikan masukan-masukan yang bagus kepada teman-teman kalian dengan tidak merendahkan dan meremehkan teman-teman kalian sendiri. Jadilah panutan. Masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin manusia. Bukan sebaik-baik manusia orang yang mengunggulkan dirinya sendiri dan menganggap remeh serta rendah yang lain. Itu bukan orang mulia, itu malah orang yang hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah? Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang suka merendahkan diri tapi dengan tetap melakukan prestasi-prestasi yang bagus, orang lain yang akan mengunggulkan, orang lain yang akan memuji, orang lain yang akan membicarakan kebaikannya tanpa kita harus ngomongkan bahwa saya seperti ini. Prestasi kita bagusi dengan tanpa merasa lebih bagus. Biarlah Allah yang akan mengangkat derajat kita. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Dan sebaliknya, orang yang takabbur, orang yang selalu mengunggulkan dirinya sendiri, baik dengan hartanya, baik dengan ilmunya, baik dengan fisiknya, baik dengan tenaganya, dialah yang akan dihancurkan oleh Allah. Man takabbara wada'ahu Allah. Orang yang cerdas, orang yang berpendidikan tinggi yang benar akan melihat masa depan, bukan masa sekarang. Orang yang bodoh melihat sekarang dan tidak peduli dengan masa yang akan datang. Al-Taibis man kana nafsahu wa amila liman ba'dal maut. Masa datang lebih penting ketimbang masa sekarang. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i pun pernah mengatakan, orang yang tidak mau menerima jerih payahnya, orang yang tidak mau menerima susahnya belajar, maka bersiap-siaplah kelak akan menerima hinanya dari orang bodoh. Ini karena masa depan lebih penting daripada masa sekarang. Dan yang lebih penting lagi dari masa depan di dunia adalah masa depan di akhirat. Maka mari seluruh amalia kita, gerakan kita adalah untuk kepentingan diri kita nanti di akhirat, bukan di dunia. Dunia sudah diatur oleh Allah. Kalau kalian ngaji Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah yang telah mengatur semesta, alam semesta, dan kita adalah bagian dari alam. Kita pun diatur oleh Allah. Jadi sadarilah. Jadi kehidupan itu bukan melihat siapa yang paling hebat, tidak.
Kehidupan bukan melihat, kemuliaan bukan melihat siapa yang paling perkasa, tidak. Tidak melihat siapa yang paling tinggi titelnya, juga tidak. Kadang-kadang semakin tinggi titelnya, rohaninya semakin bodoh. Semakin tinggi gelarnya, jiwanya semakin gelap. Teman-teman saya, anggota saya, bukan orang-orang yang tidak bergelar, yang profesor, yang doktor, yang S2 banyak. Yang paling penting adalah rohani. Kemarin saya baru workshop seminar tentang stunting. Apa yang diuraikan oleh para narasumber dari tenaga medis, dari para dokter, dari BKKBN, yang diungkapkan adalah gizi dan fisik. Perlu diketahui, dokter sendirilah, ahli kesehatan sendirilah yang mengatakan bahwa dalam pengobatan 70-80% sugesti, 20% baru obat. Maka kondisi stunting anak pun tergantung kepada kondisi kejiwaan ibunya. Sementara ibunya di saat mengandung kadang-kadang terkena fase yang disebut fase nidam, di mana fase nidam itu buru-buru gizi makan pun susah, muntah. Kadang-kadang bau-bauan tertentu gak mau, bahkan kepada suaminya pun terkadang gak mau dekat-dekat. Ini fisik anak tergantung kepada kejiwaan. Maka yang paling utama dalam pendidikan adalah kejiwaannya terlebih dahulu. Itulah Islam menganggap mengutamakan al-akhlaqul karimah, al-adab muqaddamun 'alal ilmi. Tata krama, akhlak lebih didahulukan daripada segunung ilmu yang kita miliki. Tidak ada orang yang paling berjasa di muka bumi ini, karena jasa itu datangnya dari Allah. Kesempatan itu datangnya dari Allah. Kemampuan itu datangnya dari Allah. Kebiasaan kita memimpin suatu lembaga, suatu organisasi bukan karena kemampuan kita asli, tapi karena Allah. Kalau tidak percaya, Anda pintar, Anda pintar sekali lagi. Tapi Allah tidak kasih kesempatan, tidak akan terbuka kepintaran Anda. Ada ngerti sholat tahajud itu bagus, Allah nggak kasih kesempatan, Allah nggak memberikan rasa kiyang, Anda tidak bisa tahajud, dan seterusnya. Jadi bukan mengandalkan ilmu kita, bukan mengandalkan akal kita, karena akal dan ilmu pemberian dari Allah. Tapi akal dan ilmu kita gunakan untuk bisa sampai kepada Allah dengan cara semaksimal mungkin kita gunakan untuk kemaslahatan diri dan kemaslahatan lingkungan serta kemaslahatan semakin banyak manusia. Itu yang paling utama. Maka kesempatan ini terutama kepada semua saja yang telah dikasih amanah. Karena hari ini pelantikan berarti amanat kepada EPS dan ISIP. Renungkan itu. Jadikan diri kalian orang yang berprestasi. Jadikan diri kalian jadi teladan, baik dengan ucapan, dengan tindakan, dengan perbuatan, sehingga kalian dimuliakan oleh Allah bukan sebab karena menjadi pemimpin, akan tetapi karena tindakan dan akhlak yang bagus. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Bukhari mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang telah membantu di dalam pesantren Al-Bukhari, baik yang membantu secara fisik, yang membantu secara keilmuan, yang telah terlibat dalam dunia pendidikan di pesantren Al-Bukhari, mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya. Santri-santri yang keluar dari pesantren Al-Bukhari mudah-mudahan kelak akan dijadikan oleh Allah generasi muda yang soleh dan solehah, generasi muda yang bermanfaat untuk masyarakat umum, generasi muda yang kuat akidahnya, generasi muda yang kuat mentalnya, generasi muda yang bisa dipercaya, generasi muda yang qawiyun, amin, yang siap menerima estafet kepemimpinan dengan tanpa meminta, dengan tanpa berambisi, akan tetapi jika dibutuhkan akan siap dengan tidak menonjolkan diri kita sendiri, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat pertemuan hari ini.
2-3 hari ke depan kita sudah masuk bulan Ramadan. Mari bersihkan pikiran kita, bersihkan jiwa kita, bersihkan rohani kita dari segala aktar al-akhir, sehingga kita bisa menyambut Ramadan dengan penuh riang gembira, menyambut Ramadan dengan penuh sukacita, tanpa ada paksaan, tanpa ada kepura-puraan. Ramadan betul-betul tamu agung yang akan kita sambut dengan hangat, karena Ramadan akan membawa oleh-oleh untuk kita semua. Oleh-oleh itu akan diberikan oleh Ramadan bagi kita selama kita mau menghormati Ramadan. Dengan cara apa? Dengan cara memuliakan Ramadan. Karena tamu maka kita kasih kita kasih jamuan yang bagus. Karena tamu kita obroli dengan bagus, kita muanasa dengan tamu. Caranya dengan membaca Al-Quran, suguhi Ramadan dengan sajian-sajian yang bagus, dengan cara kita banyak bersedekah. Dan yang terakhir, ketika Ramadan menginap dan ternyata menginap selama 30 hari, maka inapan kamarnya harus istimewa, karena itu kamar tamu istimewa, namanya Qiyamul Lail. Apa oleh-olehnya? Oleh-olehnya rahmah, barokah, dan maghfirah. Kalau kita bisa menjamu Ramadan, menghormati Ramadan dengan semaksimal mungkin, kita akan mendapatkan oleh-oleh rahmah, barokah, dan maghfirah serta ridho. Yang tidak menghormati tidak dapat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang bisa menghormati Ramadan, yang bisa menjamu Ramadan, yang bisa mendapatkan bagian dari oleh-oleh Ramadan. Keluar dari bulan Ramadan, jiwa kita, dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan sedikit pencerahan. Sedikit pencerahan. Saya tahu bahwa hidayah tidak bisa didatangkan oleh siapapun. Hidayah itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang beku tidak bisa cair kecuali dicairkan oleh Allah. Hati yang gelap dan tertutup tidak bisa dibuka, baik dengan kata-kata maupun dengan nasihat-nasihat yang bagus, kecuali Allah menghendaki akan membuka hati yang tertutup tadi. Mudah-mudahan hati kalian dibuka oleh Allah. Mudah-mudahan kalian bisa menerima kebaikan dan kebenaran dan bisa melaksanakannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum wa a'udzu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan untuk matang rumah Kiai Haji Muhammad. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, demikianlah pelantikan anggota Forum Musyawaratan Santri dan Ikatan Santri Intra Madrasah masa bakti 2023-2024. Semoga dapat menjadi tahap awal agar mereka dapat melaksanakan program kerja, tugas dan fungsi mereka masing-masing, sehingga dapat memajukan berdasarkan kepentingan dari Pondok Pesantren Al-Quran. Kepada seluruh anggota FPS dan pengurus izin, dipersilakan untuk duduk kembali. Lulusan Hadirin yang kami hormati, sebagai acara yang keempat, yaitu penyerahan surat keputusan pengasuh Pondok Pesantren Al-Bukhari tentang pengangkatan anggota Forum Musyawaratan Santri Intra Madrasah
masa bakti 2023-2024 dan surat keputusan pengasuh pesantren Al-Bukhari tentang pengangkatan mandataris FPF ISIM masa bakti 2023-2024. Adapun surat keputusan tadi akan diserahkan oleh pembantu pengasuh bidang pendidikan Bapak Basirul SPD kepada Bapak Basirul Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang pertama, penyerahan surat keputusan anggota Pengurus Santri Intra Madrasah yang akan diwakili oleh pimpinan FPS kepada Ananda Widinaso. Dipersilakan untuk maju ke depan. Terima kasih. Selanjutnya, penyerahan SK tentang pengangkatan mandataris FPS ISIM akan diwakilkan oleh mandataris FPS ISIM masa bakti 2023-2024 kepada Ananda Muhammad Aziz Daud Ilham. Dimohon untuk maju ke depan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Basirul SPD. Saya berikan tepuk tangan untuk mandataris FPS ISIM masa bakti 2023-2024. Hadirin yang kami hormati, sebagai acara yang kelima yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh mandataris FPS ISIM terpilih Ananda Muhammad Aziz Daud Ilham. Kepada Ananda Muhammad Aziz Daud Ilham, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Bukhari, panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Karim bin Zawawi beserta keluarganya yang saya taati dan nantikan barokahnya. Yang saya hormati PP Pendidikan Bapak Basirul, dan yang saya hormati PP Keuangan dan Administrasi Ibu Nyai Ulil Lipah Karim. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru dan Asatidz baik yang mengaku di MTS ataupun MA Al-Bukhari. Yang saya banggakan dan cintai seluruh santriwan santriwati baik dari tingkatan MTS maupun MA Al-Bukhari. Tak lupa juga yang saya banggakan segenap sebuah perjuangan ISIM FPS Al-Bukhari masa bakti 2023-2024. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul bersama di aula Pondok Pesantren kali ini di acara pelantikan pengurus ISIM dan FPS masa bakti 2023-2024. Salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kiamat akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Guru dan santriwan-santriwati yang telah memberikan dukungan dan mempercayai saya sebagai mandataris FPS ISIM masa bakti 2023 dan 2024. Tak lupa juga saya ucapkan selamat kepada segenap anggota pengurus ISIM dan FPS masa bakti 2023-2024
yang telah dilantik dan sah menjadi pengurus yang baru. Marilah kita semua, pengurus baik pengurus isi maupun FPS, mengemban amanah ini sebagai rasa tanggung jawab dan keikhlasan kita untuk sebagai tanda khidmat kita kepada pesantren. Tak lupa juga pengurus ISIM dan pengurus FPS. Kalian semua merupakan teladan bagi santri-santri yang berada di Pondok Pesantren Al-Bukhari. Jadi patut bangga kita menjadi seorang teladan, namun tidak harus dengan rasa menyombongkan diri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru ataupun salah. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh pimpinan FPS Ikatan Santri Intan Madrasah Masa Bakti 2023 kepada Ananda Widina Suami. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bani Adam bil ilmi wal amali. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Bukhari, Romo Kiai Haji Abdul Karmi Zawawi, beserta para keluarga yang kami nantikan barokah dan ridhonya. Tak lupa juga kepada Dewan Guru, baik yang menggabung di MTS ataupun MA yang telah hadir dalam acara pelantikan 1 FPS ISIM periode 2023 dan periode 2024. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah ikut hadir dalam menyaksikan sidang paripurna ini. Moga-moga semuanya mendapatkan umur yang panjang dan bermanfaat, rezekinya barokah. Sebelumnya saya mengucapkan maaf apabila ada kesalahan dalam menyusun acara ini, apabila ada yang kurang yang mengenakan di atas pikiran Anda, apabila saya kurang tanggap dalam menanggapi situasi, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam ucapan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah disampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh pembantu pengasuh bidang pendidikan Pondok Pesantren Al-Bukhari, Dumateng Bapak Basir Beserta Pendidikan. Waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan para pengasuh Pesantren Al-Bukhari, Romo Kiai Haji Abdul Karmi, yang kami hormati Dewan Pengasuh Pesantren Al-Bukhari, yang kami hormati Dewan
guru dan pilot dosen dari MTS MA sampai perguruan tinggi Rombel Al-Bukhari yang kami cintai dan kami banggakan, santriwan-santriwati serta pengurus LPS dan ISIN terbaru periode masa bakti 2023-2024. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengadakan satu acara pelantikan. Selanjutnya selamat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu dapat sahabat. Hadirin yang hormati, sebelumnya kami ucapkan selamat kepada segenap santriwan santriwati PNS atau SMA yang terpilih dan dapat amanah sebagai pengurus LPS atau ISIN. Kami mengucapkan selamat bertugas, selamat berjuang, dan selamat mendapat ilmu yang baru, dan selamat mendapatkan pengalaman yang baru. Perlu diketahui anak-anak sekalian, para santriwan santriwati, terutama pengurus baru dari LPS atau ISIN, santri itu adalah obrumnya generasi emas Indonesia. Sebagian pejuang dan darah suhada itu mengalir pada diri santri, sehingga banyak orang mengatakan bahwa santri itu penjaga PBNU, yaitu penjaga Pancasila, penjaga Bhinneka Tunggal Ika, penjaga NKRI, dan penjaga Undang-Undang Dasar 45. Jadi PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau Pancasilanya goyang, maka santri yang wajib punya kewajiban untuk menegakkan. Kalau binekanya terbelah, maka santri harus bisa menyatukan. Kalau NKRI-nya terancam, maka santri harus berjuang di garda paling depan. Dan kalau UUD 45-nya sobek, maka santri harus bisa merajutnya. Itu kata sebagian orang. Nah, dengan pengalaman baru nanti, insya Allah ini suatu kawah canda di muka. Ini pengalaman baru yang kelak di kemudian hari akan sangat bermanfaat di masyarakat. Kelak anak-anak sekalian akan dipanggil oleh Indonesia. Indonesia akan memanggil, baik itu sebagai teknokrat atau sebagai birokrat. Itu di dunia kemasyarakatan. Untuk itu sejak sekarang manfaatkan kesempatan ini, gunakan manfaat ini, waktu dan kesempatan ini sebaik-baiknya agar menjadi langkah pertama di kemudian hari, sehingga ketika nanti anak-anak sekalian itu mungkin di luar pesantren itu sudah siap dengan skill, life skill atau soft skillnya itu sudah siap. Bisa dilihat di depan ada pohon artifisial, yaitu pohon buatan. Nanti yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat bukan pohon buatan, tapi intelijensi artifisial, kecerdasan buatan di era globalisasi ini. Itulah, kalau di depan ada pohon artifisial, nanti yang akan dihadapi di tengah masyarakat ada intelijensi artifisial atau artificial intelligence. Itu ketika nanti berjuang di tengah-tengah masyarakat, akan berjuang dengan kecerdasan buatan yang ada di dunia media sosial. Untuk itu dari sekarang langkah pertama ini sebagai langkah awal, gunakan langkah awal ini sebaik-baiknya. Sekali lagi, nanti ke depan Indonesia akan memanggil, baik sebagai teknokrat atau sebagai birokrat, teknokrat atau birokrat yang Islami.
yang syar'i, yang Qur'ani. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan kepada para pengurus baru agar bisa membawa amanah. Insya Allah kalau amanah ini diterapkan, selalu bergerak dan bergerak, selalu kreasi dan inovasi, insya Allah akan menghadirkan keberkahan. Demikian saja dari kami, karena habis ini kami ada acara dengan para dosen dan mahasiswa semester akhir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Presiden Hospital. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi para pengurus ISIM dan anggota FS dalam menjalankan pekerjaan 1 tahun ke depan. Hadirin yang kami hormati, sebagai acara yang ke-7, doa dan penutup. Adapun doa dan penutup, insya Allah, akan dibacakan oleh Ustaz Rasyidi. Duatan Pak Bapak Ustaz Rasyidi. Waktu teman kami persilahkan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustaz Rasyidi. Hadirin yang kami hormati, ditutup dengan acara terakhir yaitu foto bersama. Foto bersama yang pertama akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru MHS Ustaz Bukhari, dimohon untuk Bapak Dewan Guru dan Asatidz MHS Ustaz Bukhari.